Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Seto. Saya salah satu juri dari LKS tingkat DIY untuk bidang lomba elektronika. Jadi, di video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan terkait dengan informasi lomba secara umum. Ya, jadi sebelum technical meeting, Bapak Ibu pendamping siswa yang akan mengikuti LKS DIY untuk bidang elektronika bisa menyimak video ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saat technical meeting. Lomba kompetensi siswa SMK tingkat DIY tahun 2022 ya untuk bidang lomba elektronika. Jadi lomba akan dilaksanakan pada pukul 7.30 sampai 16.30 di tanggal 18 Mei 2022. Mohon dicatat ya bagi Bapak Ibu pendamping maupun siswa. Kemudian satu hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Mei 2022, pada pukul 8 sampai 12 pagi, Bapak Ibu harus mengumpulkan bahan dan peralatan yang digunakan. Jadi bahan dan peralatan yang akan digunakan saat lomba itu harus dikumpulkan satu hari sebelum pelaksanaan lomba. Nanti semua bahan dan peralatan yang ditentukan itu harus akan dilakukan pengecekan oleh panitia. Ya, nanti akan dibantu oleh Ibu Titin dari PLPT. Kemudian peserta lomba adalah siswa SMK. Ya, ini udah pasti Bapak Ibu ya, yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi di luar itu tidak boleh. Kemudian juga sudah melakukan pendaftaran. Semua peserta lomba saat lomba besok itu harus menggunakan pakaian kerja ya, yang memenuhi standar keselamatan kerja dengan identitas tertutup ya, tanpa adanya identitas. Nah, ini untuk menghindari adanya subjektivitas gitu ya. Kemudian semua peserta harus memenuhi protokol kesehatan COVID-19 mulai dari pakai masker, dan selama perlombaan peserta harus membawa hand sanitizer sendiri. Bagi yang melanggar akan dianggap gugur ya secara otomatis dan dianggap tidak mengikuti gitu ya. Technical meeting kita akan laksanakan menyesuaikan jadwal ya, sudah ditentukan. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 10 Mei 2022. Nah, ini adalah sub bidang lomba yang akan dilombakan pada bidang elektronika. Yang pertama adalah prototype hardware design. Yang kedua adalah embedded system programming, dan yang ketiga adalah IPC soldering standard. Jadi ada 3 bidang atau 3 modul yang akan diuji pada LKS bidang elektronika DIY. Ya, semua kompetensi harus diikuti oleh semua peserta. Jika tidak mengikuti salah satu modul, maka peserta dinyatakan gugur tanpa melihat perolehan nilai. Jadi misalnya mengikuti 1 dan 2 saja, yang ketiga tidak mengikuti gitu ya, walaupun nilai skor 1 dan 2 tinggi ya, itu akan dianggap gugur. Nah, ini adalah detail ya keterangan dari masing-masing sub kompetensi atau modul. Yang pertama, prototype hardware design. Jadi di sini Bapak Ibu atau peserta nanti diharuskan membuat sebuah perangkat elektronika ya berbasis PCB, yang mana nanti panitia lomba akan menyediakan komponen ya sesuai dengan soal yang diberikan. Peserta akan diberikan soal saat ujian ya, atau saat lomba berlangsung gitu ya. Nah, nanti terkait dengan apa skematik rangkaian elektronika mungkin yang belum lengkap, sehingga peserta harus melengkapi skematik tersebut. Ya, tentunya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian peserta mendesain layout PCB menggunakan software desain elektronika AutoCAD Eagle. Ya, tidak boleh menggunakan software yang lain. Nanti di bagian bawah di modul ini atau di informasi ini ada tata cara bagaimana siswa atau peserta bisa menginstal aplikasi AutoCAD Eagle secara gratis. Kemudian selanjutnya peserta mencetak PCB dan merangkai komponen pada PCB yang telah dibuat dan dilakukan pengujian sesuai dengan instruksi. Waktu yang diberikan adalah 180 menit ya. Ada 3 fase dan tidak ditentukan waktu pada masing-masing fase. Jadi silakan peserta yang mengatur waktunya secara mandiri. Ya, lama waktu pengerjaan tidak menjadi acuan penilaian. Jadi misalnya 3 fase itu satu fasenya 120, kemudian fase kedua 50, fase ketiga 10 menit. Nah, itu tidak apa-apa, nggak ada masalah.
Yang penting semuanya bisa diselesaikan dalam waktu 180 menit. Selanjutnya adalah Embedded System Programming. Ini merujuk pada LKS nasional. Ya, jadi LKS nasional menggunakan board STM, ya, menggunakan chip STM32. Jadi di LKS DIY kami berusaha menyesuaikan ke sana. Nah, di sini ada catatan. Jadi peserta lomba secara mandiri, ya. Jadi ada di sini mandiri, berarti harus menyediakan sekolah sendiri gitu ya. Board STM32F01 atau board Blue Pill beserta downloader dari ST-Link V2. Ya. Nanti ada komponen-komponen yang disiapkan sama peserta dan ada komponen-komponen yang disiapkan sama panitia. Untuk yang peserta saya ulangi adalah board STM32F01 Blue Pill dan downloader ST-Link V2. Kemudian nanti untuk komponen lain akan disiapkan sama panitia. Nah, peserta kemudian diminta untuk membuat rangkaian ya sesuai dengan soal. Kemudian menuliskan program, jadi membuat program sesuai dengan instruksi dari soal tersebut. Program harus ditulis menggunakan software Keil. Jadi harus dibuat menggunakan bahasa C yang ditulis pada software Keil. Ya, tidak ada atau tidak boleh menggunakan program lain. Nanti di bawah akan dijelaskan bagaimana software itu harus diinstal dan seterusnya. Ya, setelah program diselesaikan kemudian dilakukan pengujian ya sesuai dengan instruksi yang ada pada soal. Terdapat 4 fase. Ya, lama soal 180 menit. Setiap fase tidak ditentukan waktunya. Jadi silakan peserta mengatur waktunya seefisien dan seoptimal mungkin. Ya, lama waktu pengerjaan tidak menjadi acuan penilaian. Kemudian untuk sub lomba yang ketiga ya adalah IPC Soldering Standard. Ini modul di mana peserta itu nanti diharuskan melakukan perakitan PCB dengan komponen yang sudah ditentukan berdasarkan best practice IPC Soldering Standard. Jadi ada beberapa komponen dan sudah disediakan PCB dari panitia. Nanti tugas dari peserta adalah mensolder, ya, merakit ya. Nanti lama waktunya adalah 30 menit ya, karena komponennya hanya sedikit. Jadi 30 menit sudah selesai. Ya, dan sisa waktu pengerjaan tidak menjadi acuan penilaian. Jadi silakan dioptimalkan waktu 30 menit tersebut. Nah, ini penjelasan terkait dengan perangkat lunak yang digunakan. Jadi ada 2 perangkat lunak, yaitu adalah perangkat lunak untuk yang PhD ya, dan perangkat lunak untuk yang Embedded System Programming. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk yang PhD silakan peserta mengunduh ya software, itu bisa melalui link yang ada di sini ya, autodesk.com dan seterusnya, ataupun mengunduh software yang sudah panitia siapkan di link ini. Nah, cara menginstalnya bagaimana? Silakan tonton video YouTube yang ada di sini. Nanti silakan diikuti saja hingga sudah terinstall dengan baik. Jadi laptop juga harus diserahkan 1 hari sebelum pelaksanaan lomba dan dipastikan sudah terinstall softwarenya dengan baik. Kemudian untuk yang ESP, di sini ada beberapa file atau software yang harus peserta install. Ya, ada KLMDK, STM32CubeMX dan driver ST-Link V2. Semuanya sudah disediakan di link ini, ya, tinggal diinstal saja. Nanti tinggal ikuti video ini dan video ini, ya. Tinggal diikuti saja. Ya, dan sekali lagi semua software juga harus sudah diinstal maksimal ya, itu 1 hari sebelum perlombaan. Jadi laptop ketika dikumpulkan sudah harus terinstall. Ya, panitia tidak membantu proses instalasi dan apabila ada masalah juga tidak bisa membantu. Silakan semua peserta dan pembimbing ya mencari solusi yang dihadapi di internet sendiri ya secara mandiri. Kemudian ini komponen yang harus disediakan oleh peserta ya, board STM32 Blue Pill. Di sini sudah saya kasih rujukan linknya, tidak harus beli di sini ya, tapi kira-kira harga dan informasinya kurang lebih bisa dilihat di link ini. Kemudian yang kedua adalah downloader ST-Link V2, bentuknya seperti ini. Nanti linknya bisa diklik di sini untuk dilihat sebagai referensi. Sekali lagi tidak harus beli di sini. Nah, tanggung jawab atas kerusakan komponen yang dibawa menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Jadi disarankan sebelum lomba dicoba dulu. Ya, dicoba dulu, sudah oke baru bisa dikumpulkan.
Kemudian kalau ada kerusakan diakibatkan kelalaian peserta, jadi saat memprogram ada yang salah colok gitu misalnya sehingga short, tidak boleh dilakukan penggantian baik oleh panitia atau pribadi peserta. Ya. Nah, untuk yang komponen atau bahan yang disediakan panitia nanti akan ada pada list tersendiri. Jadi cukup 2 ini saja yang disediakan sama peserta. Nah, untuk peralatan lomba silakan menyesuaikan ya, mulai dari solder dan lain-lain. Tapi jadi catatan adalah tidak boleh pinjam-meminjam dan peralatan semua harus diserahkan ke panitia lomba 1 hari sebelum pelaksanaan lomba. Ini adalah penilaian ya. Jadi penilaian dilakukan oleh 3 orang juri yang akan dipimpin oleh seorang juri pada masing-masing modul. Ya, jadi PHD ini nilai maksimal 50 ya. ESP 40 dan IPC soldering standar 10 sehingga totalnya 100. Ya, nanti format penilaiannya ini bisa dilihat pada halaman selanjutnya ya di lampiran E. Kita akan lihat nanti. Ini adalah list komponen yang disediakan oleh panitia. Jadi kalau untuk peserta ya cukup tahu saja ya, tidak harus dipersiapkan. Ya. Ini untuk yang ESP, ini untuk yang IPC. Ya, kemudian ini peralatan yang dibutuhkan. Sekiranya ada yang mungkin peralatan yang ingin dibawa dan tidak ada di list ini, silakan ditanyakan saat technical meeting. Ya, ini adalah format penilaiannya ya, mulai dari PHD, ESP dan IPC soldering standar sehingga nilai totalnya adalah 100. Ya, aturan dan poin penilaian bisa berubah sesuai kondisi lapangan gitu ya. Ya, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin itu saja ya video pengantar sebelum technical meeting yang bisa menjadi informasi awal terkait dengan LKS DIY untuk bidang elektronika. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.